Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sofil Ma'arif, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Siman Sekaran Lamongan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bu Robiatul Adawiyah, yaitu tentang pemikiran pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali. Sebelumnya saya ingin menceritakan sedikit biodata tentang beliau, Imam Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Taus At-Tausi As-Safi'i Al-Ghazali. Secara singkat dipanggil Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali, dan mendapat gelar Imam Besar Abu Hamid Al-Ghazali Hujjatul Islam. Beliau lahir di Tus, Khorasan, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Pendidikannya dimulai di Tus, lalu pada usia 15 tahun Al-Ghazali pergi ke Jurjan untuk belajar pada Syekh Abu Nasr Al-Ismaili. Setelah tamat dari Jurjan, beliau kembali ke Tus untuk mengajar, dan tidak berapa lama kemudian beliau ke Naisabur, tempat beliau menjadi murid Al-Juwaini Imam Al-Haramain. Nah, itu tadi sedikit tentang biodata beliau. Langsung saja pengertian pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali menekankan tugas pendidikan adalah mengarah pada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak, di mana fadilah atau keutamaan dan takorub kepada Allah merupakan tujuan yang paling penting dalam pendidikan. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan yaitu pembentukan insan paripurna baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Fadilah ini selanjutnya dapat membawanya untuk dekat kepada Allah dan akhirnya membahagiakannya di dunia dan di akhirat. Metode dan kurikulum pendidikan Islam. 1. Metode pendidikan Islam. Dalam rangka mewujudkan konsep pendidikannya, Al-Ghazali menggunakan metode pengajaran yang menggunakan keteladanan, pembinaan budi pekerti, dan penanaman sifat-sifat keutamaan pada diri muridnya. Hal ini sejalan dengan prinsipnya yang mengatakan bahwa pendidikan adalah sebagai kerja yang memerlukan hubungan erat antara dua pribadi, yaitu guru dan murid. Pendidikan agama dan akhlak merupakan sasaran Al-Ghazali yang paling penting. Dia memberikan metode yang benar untuk pendidikan agama, pembentukan akhlak, dan pensucian jiwa. Dia berharap dapat membentuk individu-individu yang mulia dan bertakwa. Selanjutnya dapat menyebarkan keutamaan kepada seluruh umat manusia. Dalam uraiannya yang lain, Al-Ghazali menjelaskan bahwa metode pendidikan yang harus dipergunakan oleh para pendidik atau pengajar adalah berprinsip pada child-centered atau yang lebih mementingkan anak didik daripada pendidik sendiri. Metode demikian dapat diwujudkan dalam berbagai macam metode, antara lain 1. Metode contoh teladan, 2. Metode guidance and counseling atau bimbingan dan penyuluhan, 3. Metode cerita, 4. Metode motivasi, 5. Metode reinforcement atau mendorong semangat. Jadi, berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode pendidikan menurut Al-Ghazali diklasifikasikan menjadi dua bagian. 1. Metode pendidikan agama, yaitu dengan menggunakan metode hafalan dan pemahaman, kemudian dilanjutkan dengan keyakinan dan pembenaran. Setelah itu
penegakan dalil-dalil yang menunjang penguatan akidah. 2. Metode pendidikan akhlak, yaitu dengan menggunakan keteladanan, latihan, dan pembiasaan. 2. Kurikulum pendidikan Islam. Dalam menyusun kurikulum pelajaran, Al-Ghazali memberi perhatian khusus pada ilmu-ilmu agama yang sangat menentukan bagi kehidupan masyarakat. Al-Ghazali agaknya menginginkan bahwa umat Islam memiliki gambaran yang makro dan utuh tentang agama, yang diyakininya sebagai sumber ilmu pengetahuan dan landasan yang dipahami dengan sungguh-sungguh, yang pada kenyataannya kemudian menjadi cara berpikir yang penting dalam memberikan kerangka bangunan ilmu pengetahuan. Beliau telah membagi ilmu pengetahuan yang terlarang dipelajari atau wajib dipelajari oleh anak didik menjadi 3 kelompok ilmu, yaitu 1. Ilmu yang tercela. Banyak atau sedikit ilmu ini tak ada manfaatnya, tapi manusia di dunia ataupun di akhirat, misalnya ilmu sihir, nujum, dan ilmu perdukunan. Bila ilmu ini dipelajari akan membawa mudarat yang akan meragukan kebenaran adanya Allah. Kemudian yang kedua, ilmu yang terpuji. Banyak atau sedikit, misalnya ilmu tauhid, ilmu agama. Ilmu ini jika dipelajari akan membawa orang kepada jiwa yang bersih dari kerendahan dan keburukan serta dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, ilmu yang terpuji pada taraf tertentu tidak boleh dialami karena ilmu ini dapat membawa kepada kegoncangan iman dan ilhad, misalnya ilmu filsafat. Dari ketiga kelompok ilmu tersebut, Al-Ghazali membagi lagi menjadi 2 kelompok. Dilihat dari kepentingannya, yaitu 1. Ilmu-ilmu yang fardhu ain, yang wajib dipelajari oleh semua orang Islam, meliputi ilmu-ilmu agama, yakni ilmu yang bersumber dari kitab suci Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ilmu yang merupakan fardu kifayah untuk dipelajari setiap muslim. Ilmu ini adalah ilmu yang dimanfaatkan untuk memudahkan urusan hidup duniawi, misalnya ilmu hitung atau matematika, ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu pertanian dan industri, dan juga pendidikan lainnya. Nah, itu tadi sedikit gambaran atau sedikit penjelasan saya tentang pemikiran pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.